dan saat ini adalah apel yang terakhir untuk tahun 2022. Tentunya saya sebagai pejabat Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe sangat mengharapkan supaya kita tetap semangat, karena tahun ini juga tahun 2022 sudah tinggal beberapa hari lagi kita akan akhiri. Yang pertama tentunya yang harus kita perhatikan adalah seluruh kegiatan program-program kita yang ada mulai dari bulan Januari sampai dengan saat ini sudah di penghujung tahun, bulan Desember tahun 2022 sudah seharusnya semua sudah siap ya, untuk dokumen-dokumen semua sudah harus kita siapkan. Dan tinggal mungkin juga yang masih ada beberapa kegiatan di APBD perubahan, tentunya dalam waktu yang singkat harus segera kita laksanakan, karena tanggal 15 ya Mas, tanggal 15 keuangan kita sudah akan berakhir ya, sudah akan kita tutup. Nah berarti itu tinggal 10 hari. Jadi mohon untuk mendapat perhatian dari seluruh perangkat daerah, terlebih untuk kepala-kepala perangkat daerah, karena tinggal 10 hari. Jadi diharapkan untuk seluruh perangkat daerah, jadi mulai dari kepala dinasnya sampai ASN, THL, dan juga P3K yang ikut dalam kegiatan, tentunya harus segera melaksanakan, dan semua dokumen-dokumen sudah harus disiapkan. Karena biasanya mulai minggu kedua atau minggu ketiga sudah akan turun tim pemeriksa BPK, biasanya pra pemeriksaan itu di bulan Desember. Jadi semua dokumen harus disiapkan mulai dari bulan Januari sampai pada bulan Desember. Dan tentunya seluruh kepala-kepala perangkat daerah kalau boleh jangan meninggalkan tugas ya. Tidak boleh dulu melaksanakan tugas luar. Dan juga memang saya tahu sudah banyak yang memang sudah tidak ada anggaran ya, jadi ya sudah lebih baik, karena memang kita harus fokus kepada persiapan dokumen-dokumen ya. Jadi mulai diteliti lagi kembali satu persatu supaya tidak ada lagi di tahun depan kita terikut lagi atau kita karena tidak siap, pada akhirnya banyak juga temuan-temuan. Jadi mohon supaya tahun ini ya minimal tidak ada temuan ya. Jadi kalau boleh kita semua harus berupaya supaya kita tidak akan lagi terganggu dengan segala macam proses hukum ya. Jadi mohon untuk perhatian kepala-kepala perangkat daerah supaya mulai dari hari ini kita harus fokus kepada persiapan semua dokumen-dokumen harus disiapkan, jadi dari masing-masing perangkat daerah. Dan untuk saat ini karena ini sudah di penghujung tahun, jadi semua program-program persiapan rencana untuk tahun anggaran APBD 2023 juga harus kita siapkan. Dan untuk seluruh perangkat daerah, karena mengingat tahun depan ya kita tentunya akan menghadapi inflasi daerah, karena mulai saat ini kita harus melihat karena untuk pengendalian inflasi tahun depan memang akan ada sedikit gejolak-gejolak. Terlebih juga untuk tahun depan kita kemungkinan ya di dalam tanda kutip, jadi bukan dalam artian saya menakut-nakuti kita semua, karena kemungkinan akan terjadi krisis pangan ya. Jadi mulai saat ini untuk seluruh ASN, THL dan P3K, coba kita harus memanfaatkan pekarangan rumah kita ataupun juga lahan-lahan tidur yang ada di masing-masing ASN, THL dan juga P3K supaya dimanfaatkan ya, agar supaya tahun depan tentunya kita sudah siap untuk menghadapi hal-hal kalau memang terjadi misalnya krisis pangan ya. Jadi mulai dari diri kita sendiri
keluarga, dan juga tentunya kita harus terus menyampaikan kepada seluruh masyarakat agar supaya sudah siap dengan hal-hal nanti yang akan muncul di tahun-tahun depan ya. Tapi tentunya kita semua tetap berdoa supaya semua hal-hal ini dapat kita lewati ya. Dan untuk seluruh perangkat daerah, jadi untuk seluruh ASN, THL dan juga P3K, saya harus menyampaikan keadaan tentunya keuangan kita di tahun depan ya. Karena memang anggaran APBD di tahun 2023 ini mengalami penurunan yang cukup drastis. Jadi tidak seperti biasanya tahun 2022 dan ke bawah ya sebelum tahun 2022. Jadi untuk itu seluruh ASN, THL dan P3K harus memahami keadaan kita di tahun 2023. Jadi keuangan kita memang menurun, dan karena juga kita diperhadapkan untuk pembayaran hutang, yaitu hutang lewat penganggaran PEN dan cukup besar. Jadi mulai tahun depan bunga yang harus kita bayarkan itu dan memang sudah langsung terpotong lewat dana transfer dari pusat. Bunga saja sudah di angka 12,5 miliar sudah terpotong. Belum untuk pembayaran pokok. Jadi pokok itu dipotong 33 miliar. Jadi totalnya untuk mulai tahun 2024 dan tahun 2024 itu sudah di angka 45,5 miliar. Jadi tentunya mohon untuk dapat diperhatikan. Untuk itu saya sangat mengharapkan kita semua tetap bersemangat ya. Jadi kami tentunya selalu berupaya. Jadi pemerintah selalu berupaya. Tentunya juga semua ASN, THL dan P3K ini harus tetap semangat. Jadi walaupun anggaran kita minim, jadi bukan berarti kita sudah tidak bisa bekerja ya. Walaupun minim tapi tetap kita harus bekerja dan tentunya harus semangat ya. Nanti dari pemerintah daerah tentunya harus berupaya keras. Kita harus bekerja keras supaya kita akan mendatangkan semua anggaran ini dari pusat dan juga dari provinsi, agar supaya kita akan terbantu. Jadi pemerintah daerah, kabupaten tentunya bukan hanya tinggal diam ya, tentunya kita selalu harus berupaya supaya kita semua dapat bekerja dan dapat semangat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kita walaupun dengan keuangan yang minim. Memang ada beberapa perangkat daerah yang mendapatkan anggaran yang sangat kecil karena bukan dianggap karena tidak terlalu penting. Semua tentunya penting untuk perangkat daerah. Namun ada beberapa kepala daerah dinas yang prioritas ya. Jadi memang ada 5 dinas yang diperuntukkan untuk kegiatan yang fokus karena ini sudah sesuai dengan juknis dari pemerintah pusat. Jadi kita tidak boleh cemburu dengan beberapa dinas yang menjadi prioritas ya. Jadi tetap kita harus bekerja walaupun dengan anggaran yang minim. Jadi kita harus semangat. Yang penting kita semua bisa bekerja sama dengan baik sehingga apa yang kita harapkan demi masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Karena kita semua tentunya menjadi pelayan di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita tetap harus tunjukkan kinerja kita di tengah-tengah masyarakat ya. Jadi ini yang menjadi perhatian kita semua, dan mudah-mudahan semua apa yang kita inginkan ini dapat berjalan dengan baik. Dan memang dalam waktu dekat juga akan ada perubahan seperti untuk ada 3 dinas yang akan mungkin sudah selesai pada minggu ini, yang sudah selesai melaksanakan open bidding ya. Pak Kaban BKD lagi ke Manado ya. Jadi ada 3 dinas tentunya yang akan segera dilantik, dan memang juga untuk beberapa dinas ada yang sudah pensiun, tentunya akan ada pergantian juga. Jadi mohon agar supaya beberapa ASN yang akan menduduki jabatan yang baru tentunya harus siap bekerja ya. Jadi ini yang menjadi harapan saya, dan tentunya kita
dukung bersama di dalam doa supaya semua yang menjadi harapan kita bersama ini dapat terwujudkan, dapat terlaksana dengan baik. Jadi tetap semangat, tetap berjuang terus demi Kabupaten Kepulauan Sangihe yang lebih maju ke depan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan tentunya Tuhan Yesus selalu akan memberkati seluruh kegiatan pekerjaan kita dan demi masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Malu semangat.